Yang saya hormati, yang kuhormati kita semua yang ada di sini, dari Pak Kades, Ketua BPD, Pak Babinsa, PLD, perangkat desa dan seluruh KPM, dan juga adik-adik dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Menteng. Mereka lagi KKN di Desa Golulalong dan ada juga di desa tetangga kita, Desa Baling, dan desa-desa lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu KPM, kami pendamping desa Kecamatan Borong menyampaikan profisiat kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu hari ini akan terima uang lagi. Besarannya untuk 1 bulan yaitu 300.000. Jadi waktu terima BLT bulan November, saya sempat sampaikan bahwa kalau bisa nanti terimanya sebelum Natal, supaya bisa dimanfaatkan untuk belanja Natal. Karena kalau sebelum Natal itu biasanya mimpi seperti yang disampaikan Pak Rasid tadi sedikit berkurang mimpinya. Ya. Jadi kami harapkan Bapak Ibu jangan persalahkan pendamping desa terkait tidak terimanya BLT dari Bapak Ibu ini yang 87 orang. Untuk 3 bulan. Ya. Untuk 3 bulan ya. Sedangkan untuk bulan Januari sampai Desember, hari ini terima Desembernya. Yang 3 bulan untuk tambahan itu, mohon maaf, Bapak Ibu tidak bisa terima. Hanya 5 orang. Hanya 5 orang berdasarkan hasil verifikasi dari tim kabupaten. Oke? Jadi sebenarnya hari ini kita harus terima 1.200.000 sebenarnya. Tapi karena kita tidak masuk dalam golongan miskin ekstrim itu, maka yang kita terima hanya 300.000. Begitu. Artinya dari Januari sampai Desember hanya untuk BLT dalam rangka penanggulangan COVID-19. Yang kemiskinan ekstrimnya kita tidak dapat. Sepertiga, kurang lebih 30 sekian persen dari dana desa itu untuk 2021 dilarikan ke BLT. Ya. Jadi itu yang disampaikan Pak Kades tadi, untuk BLT tambahan hanya 5 orang. Sinyal baik yang saya bilang tadi, untuk 2022 itu melalui Perpres 104, di situ sudah diamanahkan bahwa pagu dana desa untuk BLT di tahun 2022 itu wajib 40%. Iya, berarti harus naik. Begitu. Ini pesan untuk kita. Jadi yang 300.000 ini kita terima saja dulu, ikhlas dulu kita terima, karena ini adalah hak kita dari Januari sampai Desember loh. Yang kemiskinan ekstrim ini mungkin salah satu penyebabnya karena datangnya terlalu mendadak. Aturannya keluar tanggal 26 November, surat dari Bupati ke Kepala Desa itu tanggal 30 Oktober, dan diperintahkan supaya tanggal 3 Desember uangnya sudah diterima oleh masyarakat. 30 Oktober. Ya. Kerjanya kemarin huru-hara. Kami datang ke sini pas saya ingat waktu itu tanggal 2 Desember. Harus Pak Kades, harus ini hari kita tetapkan. Akhirnya kesepakatan kami waktu itu 87 orang ditetapkan sebagai penerima KPM BLT tambahan. Tetapi sampai di atas semuanya hilang 100%. Tidak ada satupun yang berhasil. Nah, itu usaha sudah dijalankan oleh pemerintah desa. Jadi kalau mau ribut, Bapak Ibu, saya sarankan jangan ribut di desa. Saya kira itu saja. Selamat Natal, selamat Tahun Baru untuk kita yang ada di sini. Kami menyampaikan permohonan maaf manakala kami dari pendamping desa ada kesalahan, tidak becus dalam mendampingi desa ini, baik pemerintah, BPD maupun masyarakatnya.
Itu kami menyampaikan permohonan maaf. Kami juga menyampaikan terima kasih karena selama bertugas di sini saya sudah 6 tahun, Pak Egy juga sudah 6 tahun. Tidak pernah ada satupun orang yang usir kami di Kololalong ini. Kalau di desa lain ada, saya dengan Pak Egy hampir lari. Pernah diusir untuk ada linmas waktu itu. Di sini saya lihat tidak ada linmas tadi, makanya saya takut juga. Ya, sebenarnya linmas itu seperti Pol PP. Kalau di kabupaten ini ada Pak Bupati, Pol PP ada di samping. Linmas juga harus berdiri tegak sebenarnya di samping Pak Kades. Linmas tidak dapat BLT. Iya, kalau linmas tidak, saya takut nanti Bapak Binsar bisa suruh push up ini linmas kalau. Ya, saya kira itu saja. Mungkin nanti akan dilengkapi oleh Pak Egy, karena terus terang saya kalau mau berkomunikasi itu saya agak sulit untuk menyampaikan sesuatu, saya agak sulit. Oleh karena itu disambung langsung oleh Pak Egy saja. Sini Pak Egy. Sambung langsung saja. Ya. Saya tidak lengkap kalau tidak ada Pak Egy. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Ari dulu. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan salam bahagia Natal tahun 2021 untuk kita semua. Yang kedua, Bapak Desa beserta perangkat desa yang saya hormati, Bapak Ketua BPD bersama anggota dan juga jajarannya yang saya hormati pula, Bapak Babinsa yang saya hormati, rekan TPPI Kecamatan Borong, singkatnya Isidema Sekae atau Memangdaku One Kesoho. Asal semangat Kinko. Baik, hari ini kita bagi BLT periode tahap 3 periode bulan Desember ya. Ya. BLTDD bulan Desember yang mau diterima. Oke. Jadi omong top up BLT tadi yang seperti Pak Ari katakan, ataupun PMK Peraturan Menteri Keuangan yang juga sudah dipaparkan oleh Pak Ari tadi, itu sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Kami TPPI Indonesia, tenaga pendamping profesional Indonesia, yang ditugaskan mengawal dana desa dan regulasi maupun aturan dalam implementasi undang-undang desa ini punya tugas di sana. Setiap ada aturan yang baru, pasti kami duluan menyampaikan. Peran kami sebagai pendamping desa bukan pendamping kepala desa, bukan juga pendamping BPD atau keuangan desa atau pembangunan desa. Kami sebagai pendamping desa. Kenapa pendamping desa? Karena di dalam desa ada masalah, ada potensi, ada masyarakat yang harus diberdayakan untuk kemajuan sebuah desa. Kalau desa itu sudah maju dengan pendampingan pemberdayaan yang seperti yang dicita-citakan oleh aturan atau undang-undang desa dan dana desa, maka Indonesia ini pasti, dan lebih khusus lagi Kololalong ini, tidak ada yang miskin ekstrim. Puji Tuhan, kita tepuk tangan dulu. Ya, karena 5 orang saja yang masuk dalam kategori miskin ekstrim di Kololalong. Yang lain sudah mapan dan mandiri. Ya, tadi Pak Ari sudah sampaikan, keputusannya itu hanya 5 orang di Kololalong. Di Waling 34 orang. Di Kololeda 10 orang. Di Benteng Ribu juga tidak lebih dari 10. Itu 4 desa dampingan saya. Jadi kita tepuk tangan sekali lagi dulu. Nah, untuk kemiskinan ekstrim yang 5 orang saja.
Monggo gitu, boratan gitu ya. Kecuali kita sudah mandiri, sudah bisa naik pesawat, sudah bisa menjual hasil bumi kita dengan fasilitas infrastruktur yang juga memadai, pendapatan rumah tangga kita juga sudah prima. Itu mantapnya. Yang kedua, saya mau bilang tahun 2022 menurut Perpres Peraturan Presiden 104 itu sudah menjabarkan jelas bahwa dana desa 2022 40% untuk BLT tidak boleh kurang. Jadi kalau kita di sini Pak Kades 900 lebih ya 2021 ya, maka 40%. Yang kedua, 20% untuk pemberdayaan. Pemberdayaan itu apa? Untuk apa-apa kegiatannya. Kalau BLT tadi sudah pasti. Kalau untuk pemberdayaannya itu 20% apa-apa saja kegiatannya Pegi. Oh ya, kegiatannya peningkatan kapasitas kelompok budaya, seni dan budaya yang ada di desa. Kalau memang di sini ada kelompok seni budaya, kenapa tidak pakai DD untuk 2022? Pelatihan, peningkatan kapasitas pelaku usaha. Ya di sini kan tidak masuk kategori terlalu parah miskin ekstrimnya. Berarti pengusaha semua. Sehingga 2022 ICND ngaceng ikut pelatihan wirausaha. Nah, ayah mau usaha tahu. Itu kegiatan yang berikut. Kegiatan yang lain, mungkin mau olah lahan di sana, membuat bedeng atau mencetak sawah, pakai dana 20% dari dana desa untuk tahun 2022. Jawa Utara kukuru pandai kandang manduk, bukan kandang bel. Kasih. Tapi bukan perorangan dalam bentuk kelompok. Ingat baik-baik, siapa yang mengawasi kegiatan ini? Pemerintah desa dan BPD. Emeteng bantuan berupa modal usaha dan kegiatan-kegiatan lain, lalu setelah itu tidak buat. Memang karena kita bukan miskin ekstrim. Tengok nembe, tahun lalu kita dapat kambing ya, Pak Kades ya? Ya. Babi juga ya? Nah. Tidak salah kalau hanya 5 orang saja yang miskin ekstrim di Gololalo, karena sudah pernah dapat kambing dari dana desa, sudah pernah dapat babi dari dana desa. Itu berarti usaha peternakannya sudah maju. Ingat baik-baik, rapat sekarang ini live. Jadi itu diambil aku sebes itu kan mau sekir koco. Ini nanti teman-teman pendes kami minta tolong cek lagi sebelum masuk 2022. Mata komo rambe lah itu boga asli tengkole masuk nominasi miskin ekstrim boleh 20%, 8% masih COVID 2022. Jadi 20, 40, 20, 8%. Sedangkan sisa dari itu baru kita omong usulan tadi. Pergi baik kami tuang Pak Kades, buka salango Pak Kades, bangun TPT itu Pak Kades, sarana ini Pak Kades. Itu hanya sisa dari dana tadi. Ya. Jadi sehingga dia koo atas tungkumu ukau celong mudahku urut penting lemewasan dema sekai sarian tahu oleh mai aturan negara